Nah, seperti yang sudah kalian praktikkan kemarin ya bersama dengan kelompok kalian, kalian sudah membuat daur hidup hewan, yaitu metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis belalang. Nah, di situ tentunya kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan metamorfosis, kemudian bagaimana urutan dalam setiap daur hidup hewan tersebut, kemudian langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan dalam menyusun proses atau urutan tahapan yang dilalui oleh hidup hewan itu tadi. Ya, tentunya di situ kalian bisa tahu bagaimana perkembangbiakannya, kemudian bagaimana cara mereka untuk melakukan proses fotosintesis ya, proses mereka misalnya dalam memasak makanan, kemudian dalam metamorfosisnya. Nah, daur hidup hewan itu di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Kemudian yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Nah, di sini di bagian kedua, daur hidup dengan metamorfosis itu ada metamorfosis yang sempurna dan ada juga metamorfosis yang tidak sempurna. Kita lihat dulu metamorfosis ya, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis. Itu maksudnya di sini banyak hewan yang dalam daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Ya, artinya di sini ada beberapa hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya itu seperti kucing, ya. Nah, kucing merupakan salah satu contohnya. Sejak lahir dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuknya, hanya mengalami pertumbuhan dan gerakan yang makin lincah saja. Jadi di sini yang tidak termasuk ke dalam metamorfosis atau daur hidupnya itu tidak menggunakan metamorfosis itu kucing, ya. Jadi dari sejak dia lahir sampai dewasa tubuhnya itu tidak berubah-ubah, ya, bentuknya. Dia hanya mengalami pertumbuhan pada gerakannya. Kemudian ketika kucing itu sudah bertumbuh dewasa, ya, dia akan semakin lincah, misalnya dalam berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian daur hidup dengan metamorfosis. Nah, di sini daur hidup dengan metamorfosis maksudnya suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan fisik, ya, atau penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran dan penetasan. Nah, seperti sudah kalian lakukan kemarin pada metamorfosis kupu-kupu dan belalang, ya. Nah, di sini yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis kupu-kupu. Karena di sini yang pertama dia dari ular, kemudian dia berubah menjadi, apalagi kemarin siapa yang masih ingat, dari ular, kemudian jadi pupa, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang dewasa. Jadi di sini ya, daur hidup atau hewan yang melakukan metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu. Kemudian hewan yang tidak melakukan metamorfosis dengan tidak sempurna itu contohnya seperti capung, belalang, kecoa, dan jangkrik. Nah, itu yang dimaksud ke dalam daur hidup dengan metamorfosis ataupun dengan tidak, tanpa menggunakan metamorfosis. Oke, kita nextkan lagi. Nah, di sini ada puisi tentang cita-citaku, ya, karya M. Ridwan Hafidz. Nah, di sini anak-anak bisa membaca, ya. Judul puisinya itu tentang cita-citaku. Nah, kemarin ibu guru sudah mencontohkan kepada kalian di kelas, ya, bagaimana cara kita membaca membaca sebuah puisi yang baik dan benar. Nanti anak-anak bisa baca di rumah, ya. Nah, ibu guru coba bacakan satu kali, ya, bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Cita-citaku, karya M. Ridwan Hafidz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan bersungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, anak-anak, jadi kurang lebih seperti itu, ya, cara kita membaca sebuah puisi. Kita harus bisa menghayati, kita harus tahu makna dalam sebuah puisi tersebut dan apa pesan yang ingin disampaikan dalam
sebuah puisi itu. Kalian nanti bisa belajar di rumah. Nah, di sini ya ada daur hidup katak. Kemarin kalian juga sudah melakukan daur hidup pada kupu-kupu dan belalang. Nah, di sini kalian bisa lihat daur hidup katak itu dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi berudu, kemudian berubah lagi menjadi berudu, dan ada muncul kakinya 2 ya. Kemudian berudunya berubah lagi dan kakinya jumlahnya ada 4. Kemudian melanjut lagi berubah menjadi katak muda ya, dia ukurannya lebih besar dan ada bintik-bintik hitam di belakang atau bagian tubuhnya yang paling atas. Kemudian yang terakhir itu adalah dia berubah menjadi katak dewasa, ekornya sudah tidak ada lagi ya. Jadi ini adalah contoh metamorfosis hidup pada katak atau daur hidup pada katak ya. Ini kurang lebih seperti daur hidup pada kupu-kupu. Jadi di sini ya, daur hidup katak itu termasuk ke dalam metamorfosis yang sempurna karena dia melewati telur ya. Kemudian dan selanjutnya dia akan berubah ya dari bentuk badannya, kemudian bertambah kakinya, kemudian selanjutnya dia akan masuk ke fase yang disebut dengan dewasa atau katak dewasa, di mana di sini ekornya sudah tidak ada lagi. Oke, sekarang kita next. Nah, ini adalah daur hidup kecoa. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kecoa itu ya, dia termasuk ke dalam metamorfosis yang tidak sempurna karena perubahan bentuk dan fungsi organ yang tidak terlalu berbeda ketika makhluk hidup lahir dengan ketika dia dewasa. Kalian perhatikan ketika dia lahir ya, bentuknya itu tidak berbeda ya, tidak ada yang berubah. Nah, anak-anak bisa perhatikan tidak ada yang berubah di sini ya, hanya saja mungkin dia semakin besar saja badannya. Jadi daur hidup kecoa atau metamorfosis kecoa ini dia termasuk ke dalam metamorfosis yang tidak sempurna. Kemudian yang ketiga itu daur hidup nyamuk. Nah, daur hidup nyamuk anak-anak bisa perhatikan. Nyamuk ini termasuk ke dalam metamorfosis yang sempurna karena dia dimulai dari telur, kemudian dia berubah lagi. Nah, ini perhatikan gambar yang kedua, yang ketiga, dan dia akan menjadi nyamuk yang sudah dewasa. Nah, ini adalah metamorfosis atau daur hidup nyamuk. Itu masuk ke dalam metamorfosis yang sempurna. Nah, jadi anak-anak nanti bisa cari juga ya tentang metamorfosis hidup nyamuk, kemudian katak, lalat ya. Kemudian ada capung, ada kecoa, ada jangkrik juga ya. Kalian bisa cari nanti daur hidup ini. Ya, bagaimana cara mereka berkembang biak dan bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup. Nanti kalian bisa browsing di internet ya tentang daur hidup beberapa hewan yang bisa termasuk ke dalam golongan metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Oke, kita back ya, kita kembali. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke tahap berikutnya.